Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Selanjutnya, teori tentang forma. Plato mengusulkan beberapa analogi dalam buku ke-6 dan ke-7. Semua direncanakan untuk menjelaskan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh para pemimpin, yaitu pengetahuan tentang kebaikan. Untuk itu, kita perlu mendalami teori Plato tentang forma. Anda akan dapat memahami teori ini dengan cara memikirkan masalah-masalah berikut. Kita menamai banyak benda dengan istilah merah. Namun, bagaimana kita belajar untuk memahami dan memaknai istilah tersebut kalau kita tidak pernah diberikan contoh yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan merah? Nah, dalam kenyataan konkret hidup di tengah dunia, apa yang kita sebut sebagai merah nyata dalam bentuk bulat merah atau merah yang mengandung banyak air atau merah kering. Bagaimana kita dapat belajar untuk menggunakan kata tersebut dengan tepat? Atau bagaimana memikirkan pengetahuan mengenai sesuatu yang merah? Misalnya, menyatakan sebuah pengetahuan bahwa apel ini merah adalah fakta bahwa apel tidak akan merah selamanya. Apel dapat mengalami kebusukan dan berubah menjadi coklat. Pada akhirnya, apel akan mengalami perubahan menjadi sesuatu yang tidak dapat lagi disebut sebagai apel. Maka, ukuran apa yang dapat kita gunakan untuk menentukan bahwa ini merah dan itu tidak? Mungkin kita perlu ukuran tentang kemerahan yang tetap. Kemerahan yang tak berubah. Namun, bagaimana menemukan ukuran tetap yang dapat diterapkan untuk dunia yang selalu berubah dan untuk apel yang dapat menjadi busuk? Jika kita benar-benar mengetahui sesuatu, sulitlah untuk menyatakan bahwa pengetahuan itu dapat salah. Opini mungkin dapat salah, tetapi jika sesuatu sudah diketahui, misalnya kotak mempunyai 4 sisi atau 2 tambah 2 sama dengan 4, pengetahuan itu benar selamanya. Maka di dalam dunia yang berubah ini tampaknya tidak ada sesuatu yang dapat menopang keabsahan pengetahuan yang berciri tetap tersebut. Untuk memecahkan persoalan ini, Plato menawarkan teori forma. Plato menyatakan bahwa hal-hal yang tidak berubah seperti forma kemerahan, keadilan, keindahan, dan lain-lainnya benar-benar ada. Forma yang bersifat tetap itu berada di dunia ide yang terpisah dari dunia kita. Seluruh benda merah mengambil bagian dalam forma atau ide merah yang ada di dunia ide. Seluruh tindakan adil dan masyarakat yang adil mengambil bagian dalam ide keadilan. Forma adalah realitas konseptual bagaikan sinar matahari yang memungkinkan mata untuk melihat benda-benda di dunia ini. Pengetahuan tentang kebaikan memungkinkan filsuf atau pemimpin melihat dunia forma, yaitu dunia pencerahan. Pemimpin yang mengalami pencerahan memahami apa yang baik pada diri setiap orang dan memahami sungguh-sungguh bagaimana memimpin mereka. Metafor gua merupakan pemikiran Plato yang sangat terkenal. Plato menggunakan metafor itu untuk menyampaikan beberapa hal tentang hubungan antara dunia ini dengan dunia ide. Seperti halnya pencerahan filsafat diperlukan bagi seorang pemimpin. Ia membayangkan tahanan dirantai pada lantai gua. Dengan seketika di belakang mereka ada sebuah bayangan, di mana benda-benda terlihat maju mundur, dan di belakang semua itu ada api. Pengaturan ini menyebabkan tahanan hanya melihat bayangan dari objek di belakang mereka, dan ini dilihat sebagai kenyataan. Dengan beberapa mukjizat, salah satu tahanan membebaskan diri, melihat apa yang sedang terjadi, dan menyadari bahwa ia melihat ilusi dari benda yang sebenarnya. Ia keluar dari gua menuju sinar yang menyilaukan mata dan melihat kebenaran dari dunia. Bagi Plato, kita semua seperti tahanan yang terbelenggu dalam gua.
Kita hanya mampu melihat dinding gua. Di belakang kita ada api menyala. Kita dapat melihat pantulan objek-objek dunia dalam bentuk bayangan yang bergerak-gerak di dinding gua. Melalui mite tentang gua tersebut, Plato menjelaskan bahwa objek-objek yang ada di dunia adalah bayangan dunia ide. Filsuf adalah orang yang membebaskan diri dari kungkungan belenggu karena ia sampai pada pencerahan atau pengetahuan tentang kenyataan yang ada dalam dunia ide. Filsuf menyadari bahwa tidak ada keuntungan yang didapat jika ia kembali ke dalam gua atau ke dalam kegelapan yang membelenggu akal budi. Ia menyadari bahwa lebih baik berada di luar gua itu untuk menikmati kontemplasi damai. Ia berada di dunia ini untuk membebaskan kita, membebaskan kesadaran masyarakat. Memang tidak mudah untuk melakukan penyadaran bagi masyarakat. Ia harus menderita dalam usaha menyadarkan orang lain, bahkan dianggap sebagai orang gila, karena berbicara tentang dunia yang sebenarnya. Plato menegaskan bahwa di dalam masyarakat, seorang filsuf atau pemimpin bijaksana mengesampingkan kepentingan diri. Ia memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Gambaran Plato ini sangat indah, namun kebenaran seperti apa yang ditunjukkan Plato melalui teorinya tentang forma, keberatan terbesar tentang pandangan ini adalah sebagai berikut. Hal-hal yang indah di dunia adalah sungguh-sungguh indah sejauh mengambil bagian dalam forma keindahan. Forma keindahan itu sendiri adalah indah. Persoalannya, apakah kalau demikian tidak diperlukan forma ketiga yang mirip dengan keindahan itu sendiri? Plato menjelaskan bahwa manusia sungguh-sungguh menjadi manusia sejauh mengambil bagian dalam forma manusia. Forma manusia harus ambil bagian dalam kemanusiaan, seperti halnya forma keindahan adalah indah. Maka, bukankah dengan demikian diperlukan orang ketiga yang memungkinkan forma manusia sungguh-sungguh menjadi manusia? Dan bukankah orang ketiga itu sendiri adalah manusia? Refleksi tentang teori forma tampaknya tidak memberi penjelasan yang sangat memuaskan. Kalau Anda mencermati pemikiran Plato tentang forma dalam dunia ide yang berciri sempurna dan tidak berubah, sederet persoalan akan Anda hadapi. Sebagai contoh, di dunia ide, adakah forma tentang jerawat benda-benda yang belum pernah ada di dunia ini pada zaman Plato? Apakah di dunia ide ada forma tentang alat transportasi dan komunikasi antara planet? Dapatkah Plato mengkontemplasikan hal ini? Selanjutnya, keadilan dalam individu. Marilah kita meninggalkan persoalan teori forma dan lebih mencermati gagasan Plato tentang kota adil. Dalam kota adil, ketiga kelas melakukan apa yang selayaknya mereka lakukan. Mereka melaksanakan peran mereka masing-masing tanpa saling mencampuri urusan masing-masing. Penjelasan tentang kota adil menjadi dasar untuk memahami keadilan dalam individu-individu. Sebagaimana dalam kota adil terdapat tiga kelas. Individu yang memiliki tiga hal yang harus bekerja sama, yaitu akal budi, roh, dan hasrat. Di dalam kehidupan setiap individu adil terdapat struktur yang sama seperti yang terdapat dalam kehidupan sosial kota adil. Struktur itu membentuk keseimbangan dalam pikiran manusia. Kesejajaran antara struktur hidup individu dan masyarakat sepertinya masuk akal, namun sejauh mana analogi semacam itu sungguh dapat dipahami? Banyak orang berpendapat bahwa aspek psikologis manusia sedemikian kompleks dan tidak dapat direduksi dalam tiga aspek saja. Kehidupan bermasyarakat juga sangat kompleks. Banyak orang lain menyatakan bahwa argumen analogi sebagaimana disampaikan oleh Plato tidak menjelaskan kompleksitas kehidupan. Setelah memahami pemikiran Plato tentang keadilan, kita mesti bertanya, apakah keadilan merupakan sesuatu yang bermanfaat atau yang diinginkan? Plato menyatakan bahwa orang yang adil adalah orang yang paling berbahagia, dan kota atau negara adil dihuni orang-orang yang paling bahagia. Gagasan ini ia sampaikan dengan tetap memperhitungkan bahwa di dalam masyarakat ada orang-orang dan organisasi-organisasi politik yang tidak adil.
Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk memperlihatkan bahwa sedikitlah orang bahagia di dalam masyarakat yang tidak adil. Ia juga mengajukan beberapa argumen khusus. Manusia yang adil dan pikiran rasionalnya memimpin relasinya dengan orang lain akan terbebas dari konflik di dalam dirinya yang membuatnya tidak bahagia. Jadi, keadilan membawa orang pada kebahagiaan. Kebahagiaan tidak akan dialami oleh orang yang pikirannya terombang-ambing ke sana kemari. Plato memberi penjelasan tentang bagian-bagian khas dalam diri manusia. Hasrat atau nafsu mengarahkan pada cinta akan keuntungan. Roh mengantar pada cinta akan kehormatan. Akal budi mengantar manusia pada cinta akan kebijaksanaan. Perdebatan tentang berbagai pemikiran membutuhkan pertimbangan yang baik untuk menyelesaikannya. Hanya akal budi yang mengetahui secara jelas bagian-bagian dari kehendak manusia. Maka, akal budi akan memberi pertimbangan yang terbaik ketika di dalam diri manusia muncul keinginan untuk memuaskan nafsu. Orang yang akal budinya jernih, ia akan bersikap dan bertindak adil. Ia akan menemukan kepuasan hidup yang paling dalam. Anda dapat mempunyai beberapa pikiran yang menggelisahkan tentang semua yang kita uraikan. Anda dapat berpikir bahwa Plato menyimpang dari moralitas biasa, konsep-konsep keseharian tentang keadilan. Plato berbicara tentang sesuatu yang berbeda ketika ia memaparkan tentang akal budi yang mengatur bagian-bagian lain dari pikiran. Anda mungkin sedang berpikir juga bahwa utopia totalitarian yang diimpikan Plato tidak dapat menjadi status adil. Anda dapat terus memikirkan hal ini jika Anda mau, tetapi membutuhkan banyak pikiran untuk menjawab Plato. Ia telah menumbangkan argumen-argumen bagi pandangan-pandangannya, dan apa yang dibutuhkan untuk menjawabnya adalah argumen-argumen, tidak hanya pikiran yang mengganggu. Anda bisa kehilangan kesabaran lagi jika berpikir bahwa hampir setiap orang sejak Plato mempunyai pikiran-pikiran adil yang sama menggelisahkan, dan pikiran-pikiran lain yang menyertainya. Untuk membaca dialog-dialognya, barangkali banyak filsuf sejak disertakan dalam membelokkan pikiran demikian ke dalam jawaban yang wajar kepada Plato.